Halo semuanya, namaku Zero Limit. Kita bakal bermain Minecraft 100 hari. Dimulai dengan menebang kayu, membuat crafting table, membuat toolsnya. Lalu kita juga jangan lupa untuk mencari makanan. Setelah mencari makanan, kita upgrade tools kita menjadi stone ya, jadi pickaxe sama axe-nya. Lalu kita mencari coal, lalu menjelajah tempat untuk membuat rumah ya. Kita mencari tempat untuk membuat rumah. Nah, itulah untuk hari pertama. Kita mulai hari dengan sarapan terlebih dahulu untuk mengisi energi kita, lalu menjelajah lagi, membuat bot, perahu, menjelajah. Nah, di sini tujuan kita adalah mencari spruce ya. Di sini aku menemukan iron pertama, mengambil beberapa sweet berries-nya, dan di sini nih kayu yang paling aku suka. Aku juga jangan lupa mengambil saplingnya. Setelah ketemu tujuan kita pulang dan menemukan tempat untuk membuat rumah dan kita tidur di sini ya. Oke, kita tanam lagi saplingnya, lalu menyimpan beberapa barang. Nah, untuk membuat rumah, jadi kita membersihkan dulu si dirt-dirtnya itu supaya jadi rata. Kita membuat layout buat rumah kita, dan karena kita masih kekurangan resource, jadi membuat stone pickaxe sebanyak-banyaknya dan mining ke bawah ya, sambil mencari coal seperti tadi. Di sini aku mining strip ke bawah sampai ke deep slate dan masuk ke goa dan menemukan lava dan menemukan gold, tapi kita mining dengan stone pickaxe ya. Nah, di sini kita menemukan diamond pertamaku di kedalaman negatif 58. Kita balik lagi dulu dan hari sudah malam lagi. Nah, kita simpan dulu barang-barang hasil tambang, membunuh wandering trader dan mencari kayu lagi ya, dan menanamnya juga. Kita upgrade pickaxe kita dan juga membuat suatu ember. Nah, kita butuh kayu, kita cari dulu kayunya sampai malam hari. Dan di sini kita bunuh creeper pertama kita. Kita juga balik lagi untuk mencari kayu oaknya. Kita tambal bolong yang habis creeper tadi. Lalu kita juga mencari kayu spruce lagi ya, mengumpulkan beberapa kayu. Nah, di sini kita juga butuh cobblestone. Copper itu optional ya, karena aku di sini jarang menggunakan copper. Yang penting di awal-awal itu adalah iron nih, kita harus banyak iron. Nah, karena persediaan makanan kita udah hampir habis, jadi kita menjelajah untuk mencari makanan. Dan kita juga butuh sand ya, karena untuk membuat kaca kita butuh sand atau pasir. Kita bunuh semua domba yang ada dan kita lalu pulang kembali. Kita lanjutkan untuk membuat rumah pertama kita. Tapi untuk di series 100 hari kali ini kita nggak akan terlalu cepat-cepat, tapi santai aja ya. Tujuan kita hari ini cuman untuk bermain Minecraft sesantai-santainya aja. Di 100 hari ini kita gak bakal masuk ke nether dulu. Yang penting tujuan kita tercapai. Pertama, tujuannya apa? Kita harus mempunyai rumah dulu yang sedang kita bikin ini. Lalu setelah punya rumah, kita mau apa? Kita mau upgrade tools kita. Minimal harus jadi diamond semuanya ya. Armor kita, tools kita, itu harus semuanya jadi diamond. Lalu kita juga jangan lupa harus mengenchant semua tools kita. Jadi prioritas kita adalah membuat XP farm. Nah, itulah tampilan rumah sementara yang telah kita buat. Lalu kita juga lanjut lagi dengan menutup atapnya dengan kombinasi dari spruce plank dengan kayu spruce yang kita strip seperti ini. Nah, inilah lumayan jadi hasilnya seperti ini. Lalu di sini juga emang sih ada mengganggu nih hewan creeper ini. Jadi kita juga harus hati-hati ya ketika ngebangun sesuatu karena ada creeper di mana-mana. Di sini juga kita lanjutkan lagi untuk membuat atapnya, mengisi yang kosongnya walaupun belum beres semuanya, tapi yang penting ada progres lah untuk rumah pertama kita. Kita juga harus bolak-balik mencari kayu karena butuh banyak banget kayu nih, apalagi tools kita cuman batu kayak gini karena iron kita lumayan menipis ketersediaannya. Nah, kita juga lalu menambal dindingnya seperti ini ya. Tuh, kita juga mulai mendekorasi bagian dalamnya. Nah, inilah kasurku. Kita buat kamarnya di sini ya. Untuk official kita tidur di sini. Nah, setelah itu kita update lagi bagian keduanya, bagian atasnya, dan juga membuat storage room pertama kita di sini nih, dekat dengan kamar kita biar gampang nih kalau kemana-mana. Storage roomnya walaupun kecil seperti ini, yang penting ada lah gitu. Tuh, lihat ya, banyak creeper tadi. Inilah progres untuk rumah pertama kita. Setelah itu kita bereskan bagian yang belum kita berantakan itu yang tadi, lalu kita ambil beberapa daun supaya rumah kita ada yang namanya warna hijau gitu. Tuh,
rumah kita dalam kejauhan itu lumayan bagus juga ya. Kita juga ambil daunnya lalu taruh dekorasi di dalam rumah kita. Stone cutter itu sangat penting ya, jadi kita taruh. Nah, di sini kita buat dapurnya. Kita buat furnace-nya di sini. Kita bikin 8 furnace di sini buat smelting, mau makanan atau mau batu atau mau hasil tambang, itu kita smeltnya di sana ya, kita bakarnya di sana. Kita juga dekorasi bagian luarnya dengan kabel deep slate dan juga menggunakan spruce lagi supaya ada variasinya. Kita juga jangan lupa tambah penghijauan lagi ya dengan menggunakan daun. Lalu jangan lupa penerangannya, kita pakai torch. Nah, bagian tengah rumah kita juga buat kursi seperti itu, lalu kita bereskan inventory kita yang penuh dengan bahan-bahannya. Di sini juga kita pindahkan tools pertama kita dan membuat karpet. Kita buat taman di luar rumah kita supaya agak sejuk sedikit ya, supaya ada variasinya. Dan kita juga membunuh beberapa creepernya, jangan lupa ya, banyak banget creeper. Kita buat jalan yang menuju rumah dan mengelilingi rumah kita. Dan lihatlah itu hasil dari rumah ini nih, tuh ada jalannya. Kita ambil makanan kita yang tadi kita buru dan kita membuat banyak banget pickaxe buat mengumpulkan kayu lagi ya. Nah, kayu seperti itu merupakan kayu yang sangat penting karena gampang banget kita bikinnya gitu. Banyak banget kita dapatnya kalau misalkan kita buat menjadi 2x2 ya, jadi tinggi banget tuh si kayu spruce-nya. Nah, inilah tampilan rumahnya dan kayunya juga udah kita tebang semuanya. Kita sudah punya iron, jadi kita bisa menambang diamond pertama kita yang kita temukan di hari keempat ya, yang di awal-awal, baru bisa kita mining hari ke-26. Kita lanjutkan membuat tempat miningnya, mencari lagi beberapa diamond dan membuat diamond pickaxe pertama kita. Inilah suatu kemajuan agar kita tidak bolak-balik lagi ya untuk membuat iron atau membuat stone pickaxe lagi itu. Nah, jadi setelah kita punya diamond pickaxe, kita lanjutkan mining kita. Dan karena inventory kita udah penuh, kita simpan semua barang-barangnya dan hanya mendapatkan 4 diamond ya yang tadi. Kita juga balik lagi ke rumah kita dan membunuh beberapa hewannya. Untuk sementara kita mencari makanan dengan berburu hewan seperti ini ya. Nanti juga kita akan bertani lah, menanam beberapa wheat, lalu kentang kalau kita punya ya. Jadi kita harus menjelajah dulu. Kita bunuh beberapa hewannya, sapi, domba. Tapi kita gak bunuh babi ya, karena aku gak suka tuh. Jadi kita cuman bunuhnya antara sapi dengan domba tuh. Kita udah hampir seharian penuh berburu makanan. Kita lanjutkan petualangan kita dan mencari beberapa sapi lagi, domba lagi untuk kita bunuh ya. Kita juga mencari sesuatu yang baru lagi. Apa itu? Kita menemukan suatu village. Kita ambil tanamannya, kita bunuh musuhnya, kita ambil iron sama obsidian dan kita sapa villagernya. Di sini juga kita menemukan kentang nih, lumayan nih untuk membuat persediaan makanan. Kita ambil juga bookshelf-nya, lalu kita pulang setelah kita punya apa yang kita dapatkan. Kita pulang lagi ke rumah kita dan menyimpan semua barang hasil curian dari village tersebut. Nah, setelah hari malam seperti ini, kita mulai lagi dengan membuat sesuatu yang indah lagi. Apa itu? Kita membuat tempat tambang kita agar lebih bagus. Jadi kita membuat tempat mining kita seperti sebagai rumah lagi gitu ya. Jadi kita buat suatu bangunan lagi untuk menandakan itulah sebuah tempat mining ya. Desainnya itu enggak jauh dari rumah pertama kita, cuman di sini kita buat simple saja, jangan terlalu bagus. Nah, setelah kita buat layoutnya, tinggal kita buat bagian atapnya dengan menggunakan deep slate kembali. Biasanya di sini aku membuat atap itu dengan menggunakan suatu deep slate ya, jadi supaya ada kontras gitu buat bawahnya. Lalu kita buat sebuah jalan yang menghubungkan tempat tambang kita ke rumah kita. Kita menggunakan stairs di tiap yang ada seperti ini. Lalu setelah kita buat stairsnya, jangan lupa kita rapihkan juga bagian dirt yang agak kurang estetik seperti ini. Kita tambahin lagi stairnya supaya kita gak perlu loncat untuk naik ke atas. Nah, kita juga jangan lupa membuat jalannya dengan menggunakan shovel seperti ini ya. Jangan lupa kita membuat lebih lebar lagi jalannya supaya agak
bagus gitu dan juga gak terlalu sempit. Nah, inilah tampilan jalannya dari rumahku ke tempat tambang yang di sini. Lalu kita juga tanami beberapa bunga seperti yang putih, yang warna biru, dan juga kita transformasi lagi ya bagian tanah yang agak kurang estetik. Kita simpan perlengkapan kita seperti kayu ini. Lalu setelah kita simpan, kita juga jangan lupa untuk balik lagi ke tempat mining. Karena banyak sekali yang kita butuhkan ya, resource kita masih kurang. Jadi kita pergi lagi ke tempat mining dan mining lagi di ketinggian negatif 58. Kita menemukan beberapa diamond lagi, tapi di sana ada lava ya. Lalu kita mengambil beberapa redstone, walaupun kita belum butuh, tapi kita lumayan tuh dapat XP-nya. Kita juga ambil lagi beberapa diamond di sini, lumayan banyak diamondnya ya. Nah, kita mining diamond yang banyak untuk membuat armor dulu ya, karena kita masih menggunakan iron armor. Di sini juga diamondnya sangat banyak banget. Dari tadi kita menemukan diamond, tapi agak masalah tuh ketika ada lava seperti ini. Setelah mengambil diamond, kita juga membuat stairs-nya ya, agar lebih gampang pindah ke atas. Dan kita menemukan 11 diamond di hasil tambang tadi. Kita simpan juga beberapa bebatuannya, lalu kita ambil makanan yang telah kita pasak. Nah, creeper ini masalah banget nih karena sering muncul. Kita balik lagi ke tempat mining kita dan meneruskan petualangan untuk mencari diamond kembali. Kita masih kekurangan diamond ya, kita masih punya 15 diamond, masih banyak kurangnya tuh untuk membuat full diamond armor. Kita jadi balik lagi ke bawah untuk mencari diamondnya dari ketinggian negatif 58. Setelah kita menemukan diamondnya, jangan lupa di sini juga ada iron, kita ambil juga ya karena perlu banget iron itu. Dan kita jangan lupa ambil diamond sebanyak-banyaknya, sepenuhnya inventory kita. Di sini kita baru mendapatkan 17 diamond. Inventory kita udah penuh, kita balik lagi ke atas untuk menyimpan bebatuannya, deep slate-nya. Ini lumayan banget nih buat nanti bahan build. Nah, kita udah bisa membuat full diamond armor dari helm, dari chestplate, dari celananya dan sepatunya. Dan untuk kenang-kenangan kita simpan iron armor kita di dekat kamar kita. Lihat di sana tuh ada spider, ada 2 laba-laba di atas tuh. Kita rapikan lagi beberapa tempat yang ingin kita build seperti ini ya, jadi supaya rapi, supaya datar. Nah, di sini kita punya rencana nih untuk membuat sesuatu yang bagus, yaitu apa? Kita bakal membuat windmill. Jadi kita buat layoutnya seperti ini. Kita akan buat kincir angin. Kincir angin ini kita akan buat dengan bagian dasarnya itu warna gelap ya, seperti deep slate, dan kita juga menggunakan tough block. Jangan lupa kita menggunakan cobblestone sebagai gradasi warnanya dari gelap ke yang terangnya. Inilah bagian pondasinya. Kita lanjutkan lagi pondasinya supaya lebih tinggi lagi. Pokoknya kincir angin ini harus tinggi ya. Jadi kita tambahkan ketinggiannya juga dengan menggunakan deret seperti ini. Lalu kita tutup lagi bagian atasnya menggunakan deep slate lagi. Nah, inilah sementara untuk bagian dasarnya. Itu baru dasarnya ya. Nah, untuk towernya kita menggunakan kayu oak lagi ya, seperti ini. Kita tambahkan sepanjang-panjangnya karena windmill ini atau kincir angin ini kita buat supaya ia menjadi patokan base kita. Jadi dari kejauhan itu harus kelihatan nih windmill ini biar lebih estetik gitu, dan juga harus terang ya windmillnya. Kita tambahkan lagi ketinggiannya sampai setinggi-tingginya sampai bahan kita habis. Lalu kita jangan lupa dekorasi bagian pinggir-pinggirnya, dan inilah tampilan sementara untuk tower kincir angin kita. Nanti kita bakal membuat kincir anginnya ya. Nah, di sini juga di dalamnya karena belum saya kasih torch jadi gelap ya, jadi banyak mob-nya. Nah, untuk kincir anginnya kita buat tower yang kedua. Tower yang kedua ini kita buat untuk menyangga si kincir anginnya. Ceritanya seperti itu. Nah, di sini aku mati, tapi gak apa-apa, ini bukan hardcore karena kita bisa mengambil barang-barang kita kembali ya. Nah, itulah untuk bagian dari tower yang kedua kita. Nah, di sini juga tower ini yang menghubungkan
ke kincir anginnya. Kita juga jangan lupa menghias atau membuat atapnya supaya lebih estetik lagi, biar nggak kotak-kotak banget. Setelah kita buat tower yang kedua, kita sekarang baru nih membuat kincir anginnya. Kincir anginnya kita buat dengan menggunakan spruce plank yang warna coklat gini. Kita padukan dengan polish deep slate biar ada variasinya. Ini kita gak ada referensi, kita buat aja langsung seperti ini. Nah, karena menurutku lebih bagus kita menggunakan wall, jadi kita membunuh beberapa domba dulu dan menambahkan wall di kincir anginnya supaya jadi lebih estetik lagi. Walaupun gak tahu bagus, gak tahu enggak ini menurut kalian. Setelah beres windmill-nya, barulah kita membuat tempat pertaniannya. Kita batasi dulu tempat pertaniannya. Nah, di sini rencananya di bagian kanan, kiri, dan belakangnya kita akan membuat suatu pertanian yaitu wheat seed. Di sini juga kita menanam wheat seed-nya, lalu juga mengumpulkan lagi beberapa wheat seed yang ada di luar. Nah, inilah tampilan untuk bagiannya. Setelah itu kita butuh coal, lalu kita juga harus mendekorasi bagian dalam windmill-nya. Jangan lupa kita juga kasih penerangan dan balik lagi ke tempat mining untuk mengumpulkan iron, coal, dan cobblestone, dan kita juga jangan lupa membakarnya. Kita juga bertani lagi dan disinilah kita membuat tangganya yang menghubungkan dari bagian bawah ke bagian yang di paling atas si windmillnya, dan disinilah tempat paling atasnya. Jangan lupa bertani lagi, lalu kita menjelajah gua lagi untuk menemukan iron dan mencari beberapa kayu karena kita sangat butuh banget kayu, karena untuk membuat suatu bangunan kita banyak banget menggunakan kayu. Kita juga jangan lupa membuat tower yang ketiga, bukan tower sih, tapi ini tujuan kita ya, karena kita akan membuat XP farm atau mob farmnya. Kita buat 3 tingkat biar lebih banyak peluang mobnya muncul. Lalu kita bertani lagi, jangan lupa. Nah, disinilah XP farmnya udah selesai. Jangan lupa kita juga buat estetik XP farmnya ya, dengan membersihkan beberapa dirtnya, dan kita buat bagian XP farmnya itu serasa dilindungi. Jadi kita buat rumah tuh di bagian bawahnya. Ini bagus, kenapa? Karena kalau kita malam-malam butuh XP, kita terjaga ya, karena ada di dalam rumah. Jadi nggak ada creeper yang bakal meledak ketika kita mencari XP farmnya. Kita lanjutkan lagi petualangan 100 hari lagi. 100 hari kita. Nah, kita berada di hari ke-71. Kita membuat beberapa bagian lagi, membuat tangga yang menghubungkan XP farm ini ke rumahku, jadi biar lebih cepat. Kita juga mendekorasi bagiannya dan membuat jalan biar lebih estetik lagi. Setelah itu kita mencari sugar cane dengan bone meal, lalu membuat bookshelf, karena di sini kita bakal membuat enchantment table ya. Jadi kita juga jangan lupa mencari diamond dulu buat membuat enchantment table-nya. Setelah kita punya bookshelf, punya enchantment table, kita enchant diamond pertama kita. Kita juga butuh XP, jadi kita habiskan waktu seharian untuk mencari XP. Kita juga mendapatkan mangrove ya di wandering trader tadi. Kita cari lagi XP-nya, kita enchant lagi armor kita sehingga full diamond armor kita semuanya udah kita enchant. Dan karena udah merasa aman, sekarang kita tinggal menerangi bagian luar dari rumah kita supaya gak ada mob lagi yang muncul di sekitar rumah kita. Tuh banyak creeper yang banyak muncul. Kita jangan lupa mencari beberapa kayu, bertani lagi, membutuhkan beberapa coal, mining lagi ke bawah ya untuk mencari diamond lagi. Kita enchant lagi beberapa tools yang belum kita enchant, lalu mengumpulkan kayu, mengumpulkan cobblestone, dan juga membuat tower lagi. Di tempat enchant kita buat sebuah rumah, di atapnya kita buat tower yang menghubungkan tempat enchant ke tempat mob spawnernya supaya lebih estetik tuh. Jadi si mob spawnernya gak terlalu kotak-kotak banget lah gitu. Jadi ada suatu variasinya. Nah, setelah punya variasi biar gak terlalu datar banget ya, biar estetik. Nah, selanjutnya kita buat lagi pertanian lagi. Kita akan membuat potato atau kentang ya. Jadi wheat udah punya, sekarang kita tinggal membuat pertanian untuk kentang. Jangan lupa setelah mempunyai pertanian untuk kentang, kita juga butuh wortel.
kita juga buat pertanian wortel di dekat rumah kita. Jangan lupa kita juga harus mendekorasinya, membuat beberapa jalan yang menghubungkan rumah kita dengan bagian-bagian yang ada di sekitar kita. Misalkan kita hubungkan rumah dengan mob farm atau kita hubungkan rumah dengan tempat enchant, kita harus dekorasi sebisa mungkin dengan jalan-jalan yang kita pakai yang warna coklat itu ya, yang kita menggunakan si shovelnya. Setelah kita mendekorasi bagiannya, kita juga jangan lupa membuat jalan-jalannya seperti menggunakan stair dan yang lain sebagainya. Nah, udah gak kerasa ya, sudah 96 hari di Minecraft Survival ini. Banyak banget yang ingin kita buat, yaitu wheat farm udah selesai, membuat kentang pertanian udah selesai, beetroot juga ini udah selesai. Dan di hari 98 ini kita mau mining ke bawah nih, karena kita udah punya fortune 3. Jadi seharian ini kita mining, minimal kita harus dapat 1 stack diamond supaya kita punya persediaan diamond yang cukup. Nah, diamond ini nanti kita kumpulkan ya di chest kita. Hari terakhir, hari ke-99 nih. Di sini aku jalan-jalan melihat apa yang udah kita build nih dari rumah pertama, lalu kita membuat windmill, lalu membuat tempat tambang, lalu membuat mob farm dan juga membuat enchantment table, lalu membuat beberapa tower itu, dan juga membuat 4 pertanian ya, wheat farm, potato farm, terus beetroot, terus wortel. Itu harus banyak, semuanya harus ada ya. Jadi inilah hasil dari 100 hari di Minecraft Survival ini. Nah, itulah petualanganku bertahan hidup 100 hari di Minecraft Survival ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Zero Limit. See you next time.